Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai hamba yang selalu pandai bersyukur. Kemarin membahas tentang masalah uzurnya sholat. Insya Allah kita lanjutkan dengan fasal berikut ini. Faslun ay hada faslun syurutus sholati thamaniyatun. Fasal ini membahas tentang masalah syarat-syaratnya sholat. Ya, perlu kita perhatikan ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu, bukan hanya sekedar mengerjakan saja, akan tetapi kita harus perlu perhatikan ya, syaratnya sholat itu apa saja. Di dalam kitab Safinatun Najah diterangkan thamaniyatun, yaitu ada 8. Taharatul hadatsaini, yaitu harus suci dari hadas. Ya, hadas itu ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jika kita beribadah sholat harus suci, ya. Jadi perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat diantaranya adalah yaitu hadas ini, ya, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil yaitu apa-apa yang hal-hal yang mengenai dengan bisa membatalkan sholat, wudu, ya, seperti kentut, keluarnya sesuatu yang dari jalan depan maupun belakang, seperti hal yang kemarin kita yang sudah bahas, ya. Kalau hadas besar yaitu keluarnya sperma, maka diwajibkan untuk mandi, maka tidak boleh menyandang ketika hadas besar tidak ada sholat. Maka di sini syarat yang pertama yaitu taharatul hadatsaini, yaitu suci dari hadas 2. Hadas 2 yang pertama adalah hadas kecil yaitu maupun hadas besar. Yang kedua, tsani at-taharatu an-najasati fi thawbi wal makani, fi thawbi wal badani wal makani. Kemudian yang nomor 2 yaitu harus suci dari najis, baik di pakaian, di badan maupun tempat kita sholat, ya. Tempat kita sholat berarti tempat kita sujud, harus suci dari najis. Syarat yang kedua sahnya sholat kita adalah badan kita suci, ya. Artinya badan tidak tertempel dengan najis, ya. Pakaian kita juga suci, tidak boleh terkena najis, ya. Kemudian tempat juga tidak terkena najis. Insya Allah kita akan membahas tentang najis yang bagaimana, yang dikatakan najis yang ma'fu dan dikatakan najis yang tidak dima'fu, ya. Seperti halnya kalau kita sholat, ya, pakaian kita terkena kencing, ya, berarti kan najis, menyandang, berarti hukumnya tidak boleh untuk sholat. Kemudian tempat kita, ya, pakai badan kita, maka ini adalah salah satu menjadi syarat sahnya sholat adalah suci dari najis, baik pakaian, badan dan tempat. Kemudian syarat yang ketiga adalah wasalisu satrul aurati. Yang ketiga adalah menutupi aurat. Ya, ini menjadi salah satu sahnya sholat. Syaratnya sholat yaitu harus menutupi aurat, ya. Insya Allah juga akan dibahas tentang masalah auratnya sholat itu bagaimana. Wastiqbalul kiblati, yang nomor 4 adalah menghadap kiblat, ya. Tidak boleh sholat selain menghadap
tidak menghadap arah kiblat kecuali dalam keadaan ia bingung, ya. Contohnya ketika ia di hutan atau di tempat yang dimana situ tidak ada, misalnya tidak ada masjid, tidak ada musola, ya. Ketika ia mau sholat, mengarah arah kiblatnya mana, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu arah kiblat, maka tidak boleh disengaja menghadap selain dari arah kiblat, ya. Jadi syarat sahnya sholat, syaratnya syarat sholat yaitu yang nomor 4 adalah menghadap kiblat. Kemudian yang nomor 5 yaitu wal khamisu dukhul waqti. Syarat sahnya sholat yang nomor 5 yaitu harus masuk waktunya. Masuk waktunya adalah sholat sudah di waktu bagi seorang. Inna sholata al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan bagi seorang mukmin itu sudah diatur waktunya. Tidak boleh waktu asar dikerjakan, sholat waktu asar maksudnya jam 3 dikerjakan di setengah 3 atau jam 2, tidak boleh. Itu namanya belum masuk waktunya maksudnya sholat. Makanya di sini syaratnya sholat termasuk adalah harus masuk waktunya sholat. Jika belum masuk waktunya sholat, maka sholat itu ya harus diulang lagi. Karena apa? Karena belum masuk waktunya masuknya sholat. Kemudian yang nomor 6 yaitu wal ilmu bi fardhiyatiha. Harus mengetahui kefardunya sholat, ya. Tidak boleh menyangka sholat fardu itu dihukumi sunnah, ya. Harus mengetahui dengan kefardunya sholat, ya. Tidak boleh menyangka yang dikerjakan ini adalah sholat sunnah, tidak boleh. Makanya tidak sah. Maka termasuk dari syarat sahnya sholat yaitu harus mengetahui kefardunya sholat. Maka kalau menyangka dengan adanya fardunya sholat dianggap itu sunnah, maka sholatnya pun ya itu tidak sah. Karena harus mengetahui yang dikerjakan sholat wajib atau sholat fardu, yaitu kewajiban fardu, maka tidak boleh meyakini sholat fardu atau sholat wajib diyakini dengan sunnah, maka tidak sah sholatnya. Dari yang nomor ke-6 ini adalah masuk dalam sahnya sholat. Kemudian yang nomor 7 yaitu wasabiu ala yataqida fardhon min furudiha sunatan. Tidak boleh meyakini fardunya sholat yaitu dihukumi sunnah, ya. Seperti hanya Fatihah tidak boleh dihukumi menjadi sunnah. Tidak boleh meyakini kefarduannya atau rukunnya sholat, ya. Dikatakan fardunya sholat dikatakan sunnah, tidak boleh, ya. Karena apa? Salah satu syaratnya sholat yang nomor 7 yaitu tidak boleh meyakini fardunya dari fardunya sholat dianggap yaitu sunnah. Seperti halnya membaca suratul Fatihah itu adalah menjadi rukunnya sholat, maka tidak boleh diyakini dengan sunnah, maka tidak boleh. Yang nomor 8 yaitu wastinabul mubatilati, yaitu perkara-perkara yang bisa mengakibatkan batalnya sholat, ya. Perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat harus dijauhi, ya. Seperti apa? Kayak tadi, kayak kentut, kemudian menyentuh lawan jenis tanpa penghalang. Jadi perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat di dalam sholat pun banyak, ya. Adanya sholat itu seperti halnya kalau anak kecil-kecil, ya, sholat yaitu baku injak kaki. Ini juga gerakan yang bisa merubah perkara sholat. Maka di sini dikatakan wastinabul mubatilati, yaitu menjauhi dari perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Itulah dengan syarat-syaratnya sholat.
yaitu ada 8. Saya ulang lagi, kesimpulannya adalah syaratnya sholat yaitu ada 8. Yang pertama harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian suci dari najis, baik pakaiannya, tempatnya, badannya. Kemudian syaratnya sholat yang nomor 3 adalah menutupi aurat. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang kelima adalah tahu masuk, yaitu sudah waktu masuknya sholat. Yang keenam adalah mengetahui dengan kefarduannya sholat. Dan yang keenam adalah tidak boleh meyakini kefarduannya sholat itu dianggap sunnah. Dan yang nomor 8 adalah menjauhi dari perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Itulah syarat-syaratnya sholat. Insya Allah kita akan lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang, manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.